Selamat pagi, sore, siang, atau malam kepada Ibu, Bapak dosen, dan rekan-rekan semua. Kami dari ESCM 04 akan mempresentasikan hasil presentasi proyek akhir kami untuk mata kuliah e-Supply Chain Management yang eh, terdiri dari saya, Radhifatul Fahmi Ramadan, kemudian Mas Tofani, dan Mas Thomas Revaldi yang kebetulan tidak bisa hadir, dan Mas Muhammad Agung Pranoto. Pada video ini kami akan mempresentasikan beberapa modul, di antaranya satu, Supply Chain Management, kemudian modul 2, Business Process and Score, modul 3, Supply Chain Assessment, modul 4, Multi-Credit Decision Making, modul 5, Data Visualization, dan modul 6, Service Innovation. Modul 1. Berdasarkan hasil simulasi Beer Game Simulation yang menunjukkan betapa kompleksnya sebuah rantai pasok dan bagaimana kurangnya berbagai informasi dapat memicu bullwhip effect dalam supply chain. Dari hasil simulasi, kami dapat melihat bahwa total biaya yang timbul pada setiap peran distributor mencatat nilai tertinggi yaitu 46,44 ribu, yang sebagian besar disebabkan oleh biaya backlog atau penumpukan pesanan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tantangan besar dalam menyeimbangkan persediaan dan permintaan pada bagian distributor. Kemudian, di sini kita dapat melihat visualisasi dari fenomena ini dengan jelas pada grafik berikut, di mana grafik jumlah stok menunjukkan fluktuasi yang sangat ekstrim, di mana setiap entitas mengalami kelebihan stok yang tinggi, lalu diikuti kekurangan stok yang signifikan. Kemudian, pada pola yang sama dapat kita lihat pada grafik pesanan yang masuk dan keluar, di mana pesanan menjadi semakin tidak menentu saat bergerak ke hulu rantai pasok. Dari literal ke factory, akibatnya grafik biaya menunjukkan volatilitas yang tinggi, mencerminkan ketidakefisienan yang terjadi antara eh, entitas satu yang lainnya yang disebabkan oleh distorsi informasi. Kemudian untuk bisnis proses dan skor, di sini kita memetakan alur proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan suku cadang dan jasa hingga evaluasi akhir kinerja vendor. Alur ini menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan standar, mulai dari seleksi, negosiasi, hingga pengiriman barang. Berdasarkan hasil evaluasi skor, kami mendapatkan nilai sebesar 88,27 yang termasuk dalam kategori baik. Artinya, proses sudah berjalan dengan efektif, namun masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dan mencapai level yang lebih tinggi, yaitu sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas. Silakan. Baik, next slide, Pak. Baik, untuk modul 3, Supply Chain Risk Assessment, salah satu aspek paling krusial dalam rantai pasok. Nah, tujuannya dari risk management ini yaitu untuk secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai potensi kerentanan, mulai dari kegagalan pemasok hingga bencana alam untuk memastikan kelangsungan bisnis. Oke, next. Oke, di modul ini kami menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA untuk memprioritaskan risiko. Dari diagram Pareto RPN berikut atau Risk Priority Number, terlihat bahwa tiga risiko teratas adalah tingkat penjualan yang menurun, kecelakaan pada pengiriman produk, dan kesalahan strategi penjualan. Nah, scatter plot di sebelahnya membantu kami memetakan risiko secara virtual untuk menentukan mana yang paling kritikal dan membutuhkan perhatian segera. Yang next slide. Baik, setelah risiko teridentifikasi, kami menggunakan host of risk atau HOR untuk menentukan aksi mitigasi yang paling efektif. Diagram Pareto ARP
ERP menunjukkan bahwa aksi mitigasi berkode A8, A7, dan A15 memiliki dampak paling signifikan dalam menanggulangi risiko-risiko utama. Nah, pembahasan mengenai pengambilan keputusan untuk supplier akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, masuk ke modul 4, Multi Criteria Decision Maker atau MCDM. Di modul ini, metode ini kami gunakan untuk mengatasi tantangan dalam memilih supplier terbaik, di mana keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang seringkali bertentangan seperti biaya, kualitas, dan keberlanjutan. Dalam studi kasus ini, kami menetapkan 5 kriteria esensial, yaitu harga, yang pertama harga, yang ketiga ketepatan pengiriman, yang keempat eh, term of payment, termin pembayaran, dan yang kelima kemampuan atau kapabilitas supplier. Oke, next slide. Nah, di sini dengan bantuan software Super Decision, kami melakukan analisis hierarki untuk membobotkan setiap kriteria dan alternatif supplier yang ada. Nah, hasil analisa pada tabel pertama menunjukkan bahwa capability atau kemampuan menjadi kriteria dengan bobot tertinggi, yaitu 0 dengan poin 0,263, menandakan bahwa kapabilitas teknis dan keandalan supplier adalah prioritas utama kami. Dan setelah melakukan proses sintesis, tabel alternatif ranking seperti berikut, memberikan hasil akhir supplier 3C menepati peringkat pertama dengan skor ideal 1000, yaitu 1000. Menjadikannya pilihan terbaik. Peringkat kedua diraih oleh supplier B2B. Hasil ini memberikan landasan keputusan yang objektif dan berbasis data. Baik, mungkin itu untuk modul 4. Selanjutnya, untuk modul 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Pak Tovani Haidi. Oke, terima kasih. Kita memasuki modul kelima yaitu visualisasi data. Untuk memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan, kami merancang sebuah dashboard interaktif. Dashboard ini merangkum berbagai metrik kunci seperti total penjualan berdasarkan subkategori dan mode pengiriman, profitabilitas per wilayah, hingga produk terlaris. Terdapat juga grafik tren penjualan bulanan yang membantu kita memahami pola pasar. Dengan visualisasi ini, dapat mengakses informasi strategi secara cepat dan akurat. Next slide. Terakhir, pada modul 6 kami menganalisis inovasi layanan menggunakan Important Satisfaction Analysis. Scatterplot ini memetakan atribut layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan. Atribut yang berada di kuadran kanan atas seperti AS1, AS2, dan R1 adalah keunggulan kompetitif kita yang harus dipertahankan. Sehingga secara keseluruhan, hasil analisis menghasilkan Customer Satisfaction Index sebesar 82,78%. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa sangat puas dengan layanan yang diberikan, sehingga pencapaian yang sangat positif. Next. Akhirnya, kami akhiri mengutip kalimat inspiratif, "Wonder often, wonder always." Kami percaya rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus menganalisis adalah kunci inovasi yang berkelanjutan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.